Ya, mari kita jadi Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ujuga nama Sumaru Abhaya nama Sadisa Rato aku Janunama Dhamma Cakehi Samyuto Iritasa Upalambu Satyanam Pariwaranam Damahang Sarating Brumi Samaditi Pure Jawam. Yang saya hormati para pengurus Biara Samapita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi hari ini merupakan kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dan juga sharing dhamma kepada Anda sekalian, umat Buddha di Biara Samapita. Dan ini yang pertama, datang tidak hanya di biara ini, bahkan di daerah Palembasari, ya. Betul, teman Palem, ya. Yang pertama kali sampai saya searching, ini biaranya di mana ini? Awalnya saya terpikir biasanya kalau saya di daerah Tangerang, Jakarta, biasanya beristirahat di daerah BSD. Tapi kok jauh dari BSD? Ternyata ada yang dekat dengan biara ini, yaitu di Tanah Pocong, ada biara Sadapala. Makanya saya kemudian minta izin untuk bisa bermalam di biara Sadapala. Dan terima kasih kepada Ibu Ria yang telah kontak saya sudah lama sebenarnya untuk bisa datang ke sini. Tanpa saya tahu Ibu Ria itu seperti apa, masih muda atau sudah tua. Karena di WhatsApp-nya itu tidak ada gambarnya orang, tapi gambarnya itu apa itu ya? Yang Buddha seperti ini, ya. Tanpa tahu. Makanya tadi saya tanya sama dokter Agus, ya, Ibu Ria itu yang mana gitu ya. Ya baik, pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kita bahas berkenaan dengan ajaran Buddha adalah samadhi atau pandangan benar sebagai akar dari segala kebajikan. Pandangan benar yang juga menjadi gerbang bagi pencapaian tertinggi kita mempraktikkan ajaran Buddha, yaitu Nibbana. Mengapa samadhi ini perlu kita bahas? Karena sesungguhnya segala perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, bermanfaat atau merugikan, itu semua berasal dari cara pandang kita. Kalau pandangan kita itu tidak baik, maka nanti cara berpikir kita, cara berucap kita, cara kita berbuat menggunakan jasmani itu juga tidak baik, tidak bermanfaat. Tapi kalau kita memiliki cara pandang yang benar atau pandangan benar, maka nanti semua perbuatan kita juga menjadi benar. Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha sebenarnya di beberapa khotbah beliau, bahwa samadhi, pandangan benar itu mesti berangkat dari awal. Untuk kita bisa mengarahkan kehidupan kita dengan baik,
yang pertama yang mesti kita miliki adalah pandangan yang benar. Pandangan kita benar, nanti cara berpikir juga menjadi benar, ucapan kita juga menjadi benar, dan perbuatan jasmani juga menjadi benar. Ada satu cerita sebelum kita masuk ke dalam pentingnya pandang benar. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang bante yang beliau itu sebenarnya masih muda, masih baru 5 wasa, sudah banyak belajar tentang ajaran Buddha, dan setelah selesai 5 wasa, setelah pawarana, jadi kami sekarang juga lagi berwasa, nanti di akhir wasa kita ada pawarana sesama biku, saling mengundang apakah kita ada kesalahan atau tidak, kemudian memohon untuk bisa dimaafkan ketika kesalahan itu tidak besar. Nah, bante ini memutuskan untuk pergi ke hutan, tinggal di hutan karena sudah merasa cukup apa yang beliau miliki secara teori, maka memutuskan untuk tinggal di hutan, bermeditasi. Tetapi apa yang dilakukan itu sangat keras, bahkan seperti yang dilakukan oleh Sang Buddha dalam 1 hari 1 malam, beliau hanya tidur 1 jam. Dan tidurnya pun juga tidak berbaring, tetapi bersandar. Takut nanti kalau berbaring, kelengahan itu akan muncul. Sampai sebegitunya. Ditambah juga sampai kemudian kekurangan makan. Maka beliau dengan cara yang ekstrim, pada saat habis meditasi jalan, beliau kemudian duduk bersandar di sebuah tiang, dan ternyata dia meninggal. Terlahir di alam Tawatingsa, alam surga. Dan ketika terlahir di sana, ia pun juga terlahir bersandar di gerbang sebuah istana. Istana di alam Tawatingsa, istana besar. Namun, bante ini yang sudah terlahir sebagai dewa, itu tidak sadar kalau dirinya sudah meninggal. Jadi merasa dirinya itu masih sebagai seorang biku. Dan para bidadari yang ada di istana tersebut berpikir, wah ini pemilik dari istana sudah datang ini, bante ini yang dewa baru terlahir di situ. Maka mereka mendatangi bante ini, mendatangi dewa Buddha ini dengan berbagai permain musiknya, kemudian menari, menyanyi. Nah, dewa ini yang merasa dirinya masih sebagai seorang biku, malahan merasa malu. Begitu para bidadari datang, ribuan bidadari datang, tidak mau melihat, merasa malu untuk melihat, karena masih merasa dirinya sebagai seorang biku. Dan akhirnya mereka berpikir, wah ini sepertinya dia tidak sadar kalau dirinya sudah terlahir di alam dewa. Maka kemudian mendatangi, menyampaikan kepada biku tersebut, dewa tersebut, bahwa Anda sudah meninggal. Sekarang Anda terlahir sebagai seorang dewa, belum juga mau melihat, karena merasa dirinya masih sebagai seorang biku. Hanya kemudian mereka membawa cermin, kemudian diperlihatkan ke dewa ini, baru dia sadar, oh ternyata sudah terlahir sebagai dewa. Dan dikatakan dewa ini karena kebajikannya memiliki tubuh yang begitu tinggi besar, 3 gauta, yang itu adalah sekitar 9 km tingginya. Kayaknya kalau tingginya 9 km, istananya berapa ya? Karena dia pun sudah sedang bersandar di gerbang istana yang diperuntukkan sebagai seorang dewa. Akhirnya bukannya dewa ini merasa bahagia terlahir sebagai dewa, malahan dia merasa kecewa sekali. Merasa bahwa sekarang dia tinggal di tempat yang begitu bising, tempat yang begitu dikelilingi oleh, kalau dia mengatakan, oleh para iblis, para bidadari yang kecantikannya lebih cantik dari manusia, disebut sebagai iblis. Dan tari-tarian, nyanyi-nyanyian yang mereka lakukan, yang dikatakan kalau di alam dewa itu ketika mereka menari, setiap bidadarinya itu bisa mengeluarkan cahaya apapun yang mereka mau.
Mau cahaya biru, kuning, merah, mereka bisa mengeluarkan cahaya seperti tempat disko. Tetapi kemudian badai ini atau dewa ini kemudian merasa, wah ini tempat yang sangat bising. Bayangkan, dari tempat keramaian yang memang Bante ini ketika sebagai manusia ingin pergi ke hutan supaya mendapatkan tempat yang sepi, tiba-tiba terlahir di alam dewa yang begitu bising. Maka kemudian karena kekecewaannya, beliau langsung mendatangi Sang Buddha, diiringi oleh para bidadari. Datang ke sana menyampaikan kekecewaannya bahwa ini bukan tujuan saya mempraktikkan kehidupan sebagai biku, bukan untuk terlahir sebagai dewa. Maka beliau kemudian meminta kepada Sang Buddha untuk memberikan wejangan. Dan Sang Buddha menyampaikan wejangan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, di syair. Yang mana Sang Buddha menyampaikan bahwa ajaran beliau seperti kereta. Ujoko nama sumaku, bahwa jalan yang dalam tanda petik dilalui kereta ini adalah jalan yang lurus, ujoko, lurus. Dan arah tujuannya, sadisa, itu adalah tujuan tanpa bahaya, abaya. Artinya tujuannya adalah aman, mengarah pada tujuan destinasi yang aman, yang di lain adalah nibbana. Rato aku jano nama, dan kereta yang digunakan oleh seseorang ini adalah kereta yang tidak berisik, aku jano. Biasanya kalau kita bicara kereta kan berisik ya, tapi ini adalah kereta yang tidak berisik. Artinya apa? Orang yang mempraktikkan Dhamma, ajaran Sang Buddha adalah orang yang terkendali, ucapan terkendali, perbuatan jasmani terkendali. Artinya orang menjadi tenang, menjadi terkendali, tidak berisik. Nah, maka disebut aku jano. Dhamma cakehi sangyuto, kereta yang juga disertai dengan roda-roda Dhamma. Artinya disertai oleh faktor-faktor batiniah yang bermanfaat. Jadi Dhamma sebagai kereta disertai oleh roda-roda, oleh faktor-faktor batiniah yang bermanfaat. Hiri tasa upalambo, dan kereta ini memiliki sandaran tempat duduk yang tidak lain adalah hiri. Oh hiri ya, malu berbuat jahat. Artinya kalau kita mempraktikkan Dhamma, sandaran kita adalah malu berbuat jahat. Yang dalam kitab komentar juga disampaikan tidak hanya malu, tetapi takut akan dampak dari perbuatan jahat. Itu sandarannya. Kita bersandar begini, sandarannya adalah malu berbuat jahat. Satya nang pariwarana, dan kereta tersebut ditutupi oleh sati, oleh perhatian, mindfulness. Dengan kata lain, kalau kita mempraktikkan Dhamma, setiap tindakan kita, ucapan, perbuatan, pikiran kita itu selalu dilakukan dengan mindful, dengan perhatian, ditutupi dengan perhatian. Dengan kata lain, kita mesti mindful, kita mesti perhatian. Karena kalau kita punya perhatian, kita akan tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dhammahang sarating brumi, dan usir dari kereta ini tidak lain adalah Dhamma. Dhamma di sini mengacu kepada kebenaran, kejujuran. Jadi orang yang mempraktikkan Dhamma itu mesti jujur, mesti benar, mesti tidak berpura-pura. Jadi tidak kemudian berpura-pura menjadi baik, tidak. Tapi betul-betul itu murni, jujur, tidak berpura-pura untuk menjalankan Dhamma demi pencapaian nibbana. Maka Dhammahang sarating brumi, saya katakan, Sang Buddha mengatakan Dhamma sarating, bahwa usir dari yang memegang kereta ini tidak lain adalah kejujuran, kebenaran. Nah, yang menjadi penting, semuanya penting sebenarnya, tetapi yang terakhir ini berkenaan dengan apa yang kita bahas
sama diding pure jawang. Dan ternyata dalam praktik dhamma ini sama didi, pandangan yang benar mesti berlain dua. Dengan kata lain, sebelum faktor-faktor dhamma yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang mesti dijalankan, yang mesti dikembangkan, itu muncul, yang paling pertama adalah samadhi, pandangan benar. Pandangan benar itu mesti ada terlebih dahulu. Samadhi pure jawang. Jadi diibaratkan seperti kalau ada rombongan raja mau melewati sebuah jalan, maka harus ada orang-orang yang membersihkan jalan terlebih dahulu, sehingga rombongan raja ini bisa melewati jalan tersebut. Dan siapakah orang-orang yang membersihkan jalan tersebut? Dalam praktik dhamma adalah samadhi. Sebelum faktor-faktor dhamma itu dikembangkan dengan baik, kita punya sati mindfulness, kita punya konsentrasi, punya kasih sayang, punya cinta kasih, kita berucap, berbuat jasmani yang baik, yang benar. Yang paling pertama yang mesti kita miliki adalah pandangan yang benar. Kalau tidak ada pandangan benar, atau kalau pandangan kita salah, sudah yakin pasti nanti ucapannya salah. Perbuatan jasmaninya juga pasti salah. Cara berpikirnya juga pasti salah kalau pandangannya tidak benar. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa pandangan benar ini adalah pure jawang, harus duluan berjalan, berlari duluan sebelum faktor-faktor lain itu muncul, harus berjalan duluan. Dan ini juga disampaikan oleh beliau kepada para siswa beliau, pada para biku dalam salah satu khutbah, yaitu Maha Cattari Sahasutta. Beliau mengatakan sama didi ketika berbicara jalan mulia berunsur 8. Hafal ya? Harus hafal Pak Buddha, masa nggak hafal? Ya, ketika berbicara jalan mulia berunsur 8, ada sama didi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama jiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Maka yang paling pertama adalah sama didi, pandangan benar. Belum mengatakan kalau seseorang punya pandangan benar, maka cara berpikir pun juga menjadi benar. Sama sangkapa. Kalau kemudian pandangannya benar, cara berpikir benar, maka kemudian ucapannya juga menjadi benar. Sama waca. Kalau cara berpikir, cara pandang, cara berucap benar, maka kemudian cara berbuat menggunakan jasmani juga menjadi benar. Sama kamanta. Dan kalau ucapannya benar, perbuatan jasmaninya benar, maka cara penghidupannya juga sudah pasti menjadi benar. Betul ya? Karena kalau kita bicara tentang mata pencarian, itu kan tidak bisa dipisahkan dari ucapan dan juga perbuatan jasmani kan? Anda berdagang itu kan dengan apa? Dengan ucapan, dengan perbuatan jasmani. Kalau ucapannya benar, perbuatan jasmani benar, maka mata pencarian juga menjadi benar. Dan kalau berpikirnya benar, ucapannya benar, perbuatan jasmani benar, itu dilakukan dengan baik, diupayakan dengan baik, itulah yang disebut daya upaya benar. Sama wayama, selalu mengupayakan apa yang baik untuk berkembang, yang buruk untuk ditinggalkan. Dan kalau itu dilakukan, upaya demikian dilakukan setiap momennya, setiap saat, maka itulah disebut sebagai perhatian yang benar. Sama sati. Dan kalau ketujuh hal ini dilakukan dengan baik, kemudian batin menjadi tenang, batin menjadi terkonsentrasi, batin menjadi kokoh, menjadi teguh, itulah yang kemudian disebut samadhi, konsentrasi yang benar. Dan semua ini diawali dari samadhi, dari pandangan yang benar. Maka pandangan benar ini menjadi akar dari semua hal yang baik.
baik dalam kehidupan di alam rimba lahir, bahkan pada benar juga menjadi gerbang ketika seseorang mengupayakan untuk mencapai pembebasan sebagai tujuan yang ultimate kenapa kita mempraktikkan dhamma, yaitu nibbana. Nah, pertanyaannya adalah pandangan benar yang seperti apa yang mesti kita miliki, terutama kita sebagai umat Buddha, agar nanti jalan hidup kita itu lurus, ujuko, lurus, nanti pada akhirnya mengarah kepada abhaya, tanpa ketakutan, nibbana. Yang pertama adalah kita mesti punya pandangan benar berkenaan hidup dan kehidupan, bahwa kehidupan kita ini, bahagia dan menderitanya kita itu disebabkan oleh perbuatan kita masing-masing. Dengan kata lain, kita mesti punya kepercayaan, punya keyakinan, punya pandangan tentang hukum karma, bahwa kita menjadi bahagia itu karena perbuatan kita. Kita juga menderita karena perbuatan kita. Hukum karma ini mesti kita miliki. Kita mesti yakin, kita mesti punya pandangan bahwa karma ini benar adanya, bahwa kita bahagia menderita itu karena perbuatan kita masing-masing. Kenapa kita sekarang mendapatkan kondisi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya? Tidak lain adalah kamma sapo, kamma dayado, kamma yoni, kamma bantu, kamma padi sarano. Kenapa? Kita ini adalah pemilik perbuatan kita sendiri, pewaris dari perbuatan kita sendiri, lahir dari perbuatan kita sendiri. Kita berkerabat dengan perbuatan kita sendiri, dan kita juga bergantung pada perbuatan kita sendiri. Ini mesti dimiliki. Kalau kita tidak yakin, tidak punya pandangan berkenaan dengan hukum karma, Sang Buddha mengatakan berbahaya. Ada dua bahaya yang terjadi. Orang yang tidak punya keyakinan terhadap hukum karma, pandangannya berpikir bahwa tidak ada karma, maka orang demikian yang pertama tidak akan takut untuk melakukan kejahatan. Coba bayangkan, kalau kita tidak punya keyakinan terhadap bahwa karma itu ada, maka kita tidak akan takut untuk melakukan kejahatan. Toh karma nggak ada, ngapain juga kita takut berbuat kejahatan? Itu yang pertama, bahayanya. Bahaya kedua adalah kita pun juga tidak akan peduli dengan perbuatan yang baik, karena punya pandangan perbuatan baik pun tidak ada manfaatnya, tidak ada karma. Maka untuk apa kita berbuat baik? Orang tidak akan peduli dengan kebajikan yang dilakukan, dan itu bahaya. Ada dua bahaya. Ditambah lagi ada bahaya lain berkenaan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang. Apa bahayanya? Kalau ternyata karma itu tidak ada, sehingga buah karma itu tidak ada, orang demikian tetap mendapatkan kerugian. Apa ruginya? Kalau tidak percaya dengan hukum karma, kemudian seseorang tidak peduli dengan kejahatan dan kebaikan, ruginya adalah orang demikian akan dicela oleh para bijaksanawan dalam kehidupan sekarang. Walaupun seandainya tidak ada kehidupan mendatang, dia tetap rugi karena dalam kehidupan sekarang dia tidak dipuji oleh para bijaksanawan, malahan dia dicela oleh orang-orang yang baik. Dan kalau kemudian ternyata karma itu ada, buah karma itu ada, sehingga kelahiran kembali itu ada, dia akan rugi dua kali. Sekarang dia dicela, setelah kematian dia kemudian terlahir di alam menderita, rugi dua kali.
Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha di berbagai khotbah beliau. Maka pada zaman itu ada beberapa pertapa dan brahmana pada zaman Sang Buddha, bahkan sekarang juga sebenarnya ya, walaupun sudah tidak ada komunitas atau tradisi atau katakan sekte agama yang berbicara, tetapi ada beberapa orang yang berpikir sama seperti beberapa pertapa dan brahmana. Ada tiga pandangan, tiga tradisi yang menolak keberadaan karma. Yang pertama adalah orang-orang yang punya pandangan disebut Natikawada. Natikawada ini adalah orang-orang yang betul-betul tidak percaya, tidak yakin bahwa ada buah dari perbuatan. Jadi Sang Buddha sering menyebutkan, salah satu pandangan yang salah adalah ketika seseorang berpandangan nati dina, nati hidang, nati hutang. Tidak ada yang namanya pemberian, tidak ada yang namanya pengorbanan. Tapi pengorbanan di sini bukan mengorbankan animal ya, bukan. Maksudnya pengorbanan dalam artian berkorban dengan berdana. Tidak ada yang namanya persembahan. Nati sukara duka tanang kamanang bipakang pala. Dan tidak ada yang namanya buah dampak dari perbuatan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Tidak ada buahnya. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Dengan kata lain sebenarnya tidak ada buah dari ketika seseorang menyokong orang tua. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Nati ayang logo, nati parologo. Artinya adalah ada orang-orang yang ketika hidup sebagai manusia kemudian tidak percaya ada dunia lain. Nanti setelah meninggal ya sudah, semuanya lenyap, semuanya habis, tidak ada kehidupan mendatang. Ini adalah salah satu kepercayaan, keyakinan, dan juga sebagai ajaran yang diajarkan oleh seorang guru yang terkenal pada zaman Sang Buddha, yaitu Ajita Pisakambali. Terkenal dan banyak pengikutnya, mengajarkan bahwa manusia itu ya hidup itu hanya sekali, hidup hanya sekali, tidak ada kehidupan mendatang. Kira-kira kalau orang punya pandangan demikian, baik atau tidak baik? Hah? Baik atau tidak baik? Tidak baik, bahaya sekali. Bahaya sekali. Kenapa? Kalau orang punya pandangan bahwa hidup itu hanya sekali, apa yang terjadi? Seenaknya. Orang demikian kemudian akan melakukan apapun yang terpenting enak. Dan orang demikian pada zaman itu juga dikenal sebagai materialis. Jadi orang-orang yang mengedepankan materi yang penting enak. Mau melakukan kejahatan, tidak ada masalah. Yang penting happy. Happy-nya itu adalah apa? Mencari, mengejar kenikmatan indera. Dan orang-orang demikian dikatakan sukama sukali kan yoga, hanya mengejar kenikmatan indera. Hidupnya itu hanya sekedar kenikmatan indera. Kejahatan dilakukan tidak masalah, yang penting enak. Itu bahaya sekali. Dan itu disebabkan karena apa? Berpandangan bahwa hidup itu hanya sekali, tidak ada kehidupan mendatang. Nanti paroloko, tidak ada alam lain. Alamnya sekali ini saja. Setelah mati ya selesai semua. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hukum karma, tidak percaya dengan bahwa ada buah dari perbuatan. Dan orang demikian karena percaya bahwa tidak ada buah perbuatan, maka juga tidak percaya dengan kehidupan mendatang. Setelah kematian semuanya lenyap, semuanya padam. Dan itu membahayakan. Nah kemudian ada juga yaitu pandangan yang disebut sebagai Akiriyawada. Akiriyawada itu adalah mereka yang tidak percaya dengan karma. Nah, kalau tadi kan buahnya, tapi sebenarnya kalau sudah tidak percaya dengan buahnya, tidak percaya dengan perbuatan, sama. Dan Akiriyawada menekankan bahwa tidak ada yang namanya perbuatan.
Karena tidak ada perbuatan maka tidak ada buah perbuatan. Dan guru besar pada zaman Samudra yang terkenal yang mengajarkan Akhiryawada, tidak percaya dengan namanya perbuatan, adalah Puranakasapa. Dia mengatakan begini, kalaupun seseorang membunuh, itu bukan perbuatan. Kalaupun seorang mencuri, itu bukan perbuatan. Kalaupun seseorang itu menyeberangi istri orang lain, menyeberang, kalau dalam bahasa Pali memang disebut menyeberangi, artinya selingkuh gitu ya, itu juga bukan perbuatan. Kalau seandainya seseorang kemudian pergi ke Sungai Bangga, kemudian melakukan banyak pembunuhan di sana, itu juga bukan sebagai perbuatan. Kalaupun seseorang kemudian pergi ke Sungai Gangga, melakukan berbagai macam persembahan perdana, melakukan sesajian, itu pun juga bukan sebagai perbuatan. Ia menolak keberadaan perbuatan. Dan karena menolak adanya perbuatan, maka ia pun juga menolak ada buah perbuatan. Nah, kalau perbuatan itu tidak ada, bagaimana ada buah perbuatan? Dan Samudra mengatakan orang ini juga berbahaya. Berbahaya adalah apa ya tadi? Ia tidak kemudian merasa takut untuk melakukan kejahatan. Dia tidak akan malu berbuat jahat. Takut pun juga tidak akan takut, apalagi malu. Dia akan melakukan kejahatan, yang penting ya sudah, happy saja. Dan dia juga tidak akan peduli dengan kebaikan. Nah, pandangan seperti ini, pandangan yang berbahaya. Yang berbahaya maksudnya, berbahaya. Dan itu bahaya sekali. Kemudian juga ada pandangan namanya Ahetuwada. Nah, kalau dalam kitab komentar dikatakan pandangan ini menolak keduanya, secara dominan menolak keduanya, baik perbuatan maupun dampak dari perbuatan, menolak keduanya. Tetapi dalam pandangan ini disampaikan oleh juga seorang guru besar pada waktu itu namanya Makali Gosala. Dan dia mengatakan salah satunya, nati pacaya satanang sangkilesaya. Tidak ada sebab ataupun kondisi yang membuat makhluk-makhluk menjadi kotor, terkotori batinnya maksudnya. Dan juga nati pacaya satanang wisudia. Dan tidak ada sebab dan kondisi bagi pemurnian, pembersihan makhluk-makhluk dari kotoran batinnya. Tidak ada sebab dan kondisi. Orang demikian tidak percaya dengan kekuatan manusia, tidak percaya dengan perbuatan manusia, tidak percaya bahwa perbuatan manusia itu memberikan buah. Nah, Makali Gosala ini punya pandangan bahwa nanti suatu saat semua orang itu akan menjadi bersih sendiri, tidak perlu berjuang. Nanti akan menjadi bersih sendiri, menjadi, katakan kalau kita menggunakan istilah nibbana, akan mencapai nibbana sendiri, nggak perlu berjuang. Diibaratkan seperti apa? Seperti kalau seseorang itu menendang bola terbuat dari tali. Kalau sekarang bola takraw, itu dari tali juga ya. Ketika ditendang, nanti dengan sendirinya akan berhenti. Demikian pula, dia berpikir, dia berpandangan bahwa semua makhluk itu nanti akan dengan pengembaraan dalam tubuh lahir begitu panjang, nanti masing-masing dengan sendirinya akan berhenti. Dengan kata lain akan mencapai kebebasan dengan sendirinya. Maka dia tidak percaya dengan kekuatan manusia, tidak percaya dengan energi manusia, tidak percaya dengan daya upaya manusia, tidak percaya dengan karma perbuatan manusia. Dan Samudra juga mengatakan, oh bahaya kalau demikian. Kalau punya pandangan demikian, dia bisa melakukan kejahatan, tidak peduli dengan kejahatan. Toh semua itu sudah diatur dengan sendirinya. Dia bisa tidak peduli dengan kebaikan. Toh semuanya sudah diatur dengan sendirinya. Nah, pandangan-pandangan seperti ini, Natikawada, Akhiryawada, Ahetuwada, yang menolak keberadaan hukum karma, itu sangat berbahaya.
Dan itu Sang Buddha menyampaikan harus dihindari. Maka Sang Buddha mengajak pada para siswa beliau, yang pertama kita harus punya pandangan bahwa karma itu benar adanya, bahwa apapun yang kita alami ini, bahagia menderita, itu dipengaruhi oleh perbuatan kita masing-masing. Tetapi orang yang percaya karma pun juga belum tentu benar juga. Betul nggak? Kenapa? Karena apa? Karma itu seperti apa? Pada zaman dulu juga banyak yang punya pandangan bahwa karma itu memang benar, bahwa kalau kita melakukan perbuatan itu pasti memberikan buah pada kita. Tetapi bagaimana memahami karma juga bisa berbeda-beda. Bagaimana mendefinisikan karma juga bisa berbeda-beda. Ada juga yang punya pandangan, apapun perbuatan yang dilakukan demi kekuatan luar yang menciptakan dirinya, ini bukan zaman sekarang ya, kita berbicara zaman dahulu. Semua perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan baik. Kalaupun seandainya membunuh, kalau membunuh kemudian itu dipersembahkan untuk kekuatan luar, itu baik. Nah, kalau demikian halnya, apakah yang percaya dengan karma sesuai dengan ajaran Buddha? Tidak kan? Oh, pada zaman Sang Buddha itu mereka juga percaya ada seperti upacara melakukan pembunuhan, dikorbankan untuk pencipta mereka. Dan itu dianggap sebagai perbuatan baik yang nantinya membawa pada kebahagiaan. Nah, Sang Buddha menolak pandangan seperti ini. Maka kita mesti tahu yang dimaksud dengan karma baik, karma buruk, mesti ada batasannya. Dikatakan sebagai karma baik ketika perbuatan tersebut tidak dilandasi oleh loba, dosa, dan moha. Ketika perbuatan itu dilandasi keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, itu ada perbuatan yang buruk. Tapi ketika perbuatan tersebut dilandasi oleh al-luba, ad-dosa, amoha, itu adalah perbuatan yang baik. Ini mesti dipahami. Memang terasa simpel, tapi ini menjadi dasar yang penting sekali untuk kita pahami. Untuk supaya apa? Supaya kita memahami ke dalam perbuatan kita. Kira-kira perbuatan saya ini berdasar pada luba, dosa, moha atau al-luba, dosa, amoha. Kalau tahu ternyata didasari lomba dosa moha, wah ini tidak baik. Kalau tahu kemudian ini didasari oleh al-lomba dosa moha, ini baik. Sehingga apa? Sehingga perbuatan kita itu selalu mengarah kepada hal yang baik, menghindari hal yang buruk. Tapi kemudian memahami lomba dosa moha atau kebalikannya al-lomba dosa moha juga sebenarnya kadang-kadang untuk beberapa orang tidak cukup. Maka Sang Buddha kemudian memberikan penjabaran lain. Apa yang dimaksud dengan perbuatan yang didasari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan? Tidak lain adalah perbuatan yang termanifestasi ke dalam 10 perbuatan. Dasa, aku, salat, kamapata. Yaitu apa? Membunuh, mencuri, berzina, berbohong, kata-kata memecah belah, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang kasar. Kemudian ketamakan, kebencian, dan pandangan yang salah. 10 perbuatan ini. Maka sebagai contohnya adalah membunuh. Dengan alasan apapun, membunuh adalah perbuatan yang tidak baik. Dengan alasan apapun. Harus ingat, dengan alasan apapun, membunuh adalah perbuatan yang tidak baik. Pandangan seperti ini mesti kita miliki. Karena kadang-kadang mungkin ada orang yang punya pandangan, nggak apa-apa membunuh, yang penting kan dimakan. Ada tidak punya pandangan demikian?
Ya mungkin di sini nggak ada kan, tetapi di tempat lain bisa ada. Oh kalau di dulu saya ingat sekali kalau di kampung kadang-kadang begitu. Wah nggak apa-apa. Yang penting kan digunakan, yang penting dimakan. Kalau nggak dimakan baru itu tidak baik. Itu kan pandangan yang juga berbahaya. Kenapa? Merasa itu baik, dianggap itu baik, tetapi sebenarnya masih merugikan makhluk lain. Bisa demikian. Yang penting digunakan saja, tidak masalah. Kalau nggak digunakan baru kejahatan. Kalau digunakan itu bukan kejahatan. Wah itu bahaya juga. Maka di sini dengan alasan apapun membunuh adalah kejahatan. Dengan alasan apapun mengambil yang tidak diberikan atau mencuri adalah kejahatan, perbuatan yang tidak baik dan seterusnya. Ini mesti dipahami. 10 perbuatan ini mesti dipahami sebagai perbuatan yang didasari oleh loba, dosa maupun moha. Dan kemudian seseorang mesti memahami bahwasanya menghindari 10 perbuatan tadi, menghindari pembunuhan, pencurian, menghindari tindakan asusila dan seterusnya, termasuk kemudian menghindari ketamakan, menghindari kebencian, dan punya pandangan yang benar, itu adalah perbuatan yang baik. Mesti ini juga dijadikan sebagai peta, sebagai panduan supaya dalam hidup kita ini dengan pandangan yang benar ini, kita akan selalu mengarahkan setiap tindakan perbuatan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau kita punya pandangan demikian, artinya perbuatan kita menjadi baik, dan itu semua adalah akar dari semua kebajikan yang kita lakukan. Ini yang pertama. Tapi ada yang kedua. Jangan ketiga, terlalu panjang nanti. Yang kedua, dan ini adalah inti dari ajaran Buddha yang berbeda dari ajaran-ajaran lain. Kita mesti punya cara pandang bahwa selama kita masih hidup di alam tumimba lahir, sesungguhnya kita masih terperangkap di dalam duka penderitaan. Dengan kata lain, dalam kehidupan di alam tumimba lahir, kita membutuhkan karma baik. Betul ya? Tadi disampaikan, kita harus mengarahkan setiap perbuatan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena di alam tumimba lahir ini, kalau perbuatan kita baik, maka kita masih mengembara di alam-alam yang bahagia. Tapi kemudian ingat, kalaupun kemudian kita mengembara di alam-alam tumimba lahir yang baik-baik, ini pun juga masih bagian dari duka penderitaan. Dan ini yang tidak pernah ditemukan dalam ajaran lain, hanya ada dalam ajaran Buddha. Hampir semua ajaran itu hanya bergelut, hanya berputar-putar berkenaan dengan tumimba lahir. Kalau nggak masuk neraka, masuk surga. Tapi Sang Buddha menunjukkan kepada kita, selama kita bertumimba lahir, sebaik apapun tumimba lahir yang kita tumimbang di sana, itu masih bagian dari duka penderitaan. Maka Sang Buddha mengajarkan atau menunjukkan keberadaan karma, perbuatan dan juga buahnya, itu sebenarnya tidak hanya berhenti pada memberikan motivasi, memberikan semangat bahwa Anda harus banyak melakukan kebajikan. Tidak berhenti di sana. Kenapa? Justru pada akhirnya karma pun juga sebab penderitaan. Kira-kira sampai di sini paham? Paham ya? Kalau paham nggak usah dituliskan. Karma itu ada sebab penderitaan. Kenapa? Karma itu setiap perbuatan membawa kepada buah. Betul ya?
Ketika masih ada buah perbuatan, maka membawa kepada kelahiran. Betul ya? Dan ketika masih ada kelahiran, berarti masih di dalam duka penderitaan. Maka duka penderitaan muncul dari buah perbuatan. Buah perbuatan muncul dari banyak. Penderitaan muncul karena kita bertumimba lahir. Tumimba lahir muncul dari buah perbuatan. Buah perbuatan muncul dari perbuatan karma. Dan ternyata karma ini, perbuatan ini muncul dari tanha, nafsu keinginan. Kalau Bapak Ibu pernah misalnya memahami tentang sebab mengapa kita terus mengalami duka penderitaan berkenaan dengan dwada sangga padija samupada, 12 faktor yang kemunculan sebab yang seringkali dipahami sebagai sebab musabab yang saling bergantungan. 12. Ada 12 faktor ya di sana ya. Yang pertama apa? Avijja. Yang kedua apa? Sangkara. Avijja pacaya sangkara. Apa itu sangkara? Ternyata sangkara itu tidak lain adalah karma. Yang kemudian dijabarkan bahwa sangkara ini mengacu kepada 29 jenis cita. Jadi kalau dalam Abhidhamma itu ada 89 cita. Dan di antara 89 ada 29 cita yang sebenarnya adalah karma. Cita yang punya atau katakan yang berproduktif, memberikan buah. Nah, 29 ini adalah karma, yaitu 12 aku salah mula cita. Jadi 12 cita yang berakar pada aku salah, loba, dosa, moha. Kemudian ada 8 maha kusala. Jadi berapa? 20. Ada 5 rupa wacara, 25 ya. Ada 4 arupa wacara, menjadi 29. Ternyata sangkara ini mengacu kepada 29 cita yang sebenarnya adalah karma. Maka sangkara ini menjadi 3, yaitu apa? Punya bisangkara, perbuatan-perbuatan punya, perbuatan-perbuatan yang wajib punya. Ini mengacu kepada 8 mahakusala dan 5 rupa wacara. Kemudian ada apunya bisangkara, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak lain adalah 12 cita. Apunya artinya tidak wajib. Dan ada aninja bisangkara, perbuatan yang mengarah pada batin yang begitu tenang, aninja, tidak goyah, mengacu pada arupa wacara, 4 arupa wacara. Ternyata perbuatan-perbuatan ini termasuk perbuatan yang baik, termasuk pencapaian arupa jana, termasuk pencapaian rupa jana, muncul dari mana? Tadi muncul dari mana tadi? Avijja. Ternyata muncul dari avijja, muncul dari ketidaktahuan. Salah satunya adalah tidak tahu bahwa tanha, nafsu keinginan adalah sebab penderitaan. Karena tidak tahu bahwa nafsu keinginan adalah sebab penderitaan, seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan. Kadang berbuat yang baik, kadang berbuat yang tidak baik, terus melakukan demikian. Maka perbuatan ini muncul dari tanha. Nah, sehingga untuk bisa melenyapkan karma, mesti melenyapkan tanha, nafsu keinginan. Tanha pahana kamang pahyati. Ketika tanha nafsu keinginan dihancurkan, karma juga dihancurkan. Baru kemudian kamang pahana dukang pahyati. Ketika karma dihancurkan, penderitaan juga dihancurkan. Duka hancur karena karma lenyap. Karma lenyap karena apa? Tanha itu lenyap, nafsu keinginan lenyap. Maka seorang arahanta, perbuatan mereka disebut sebagai kiriya. Kenapa? Untuk membedakan dengan perbuatan kita. Kalau kita masih karma, kalau karma masih memberikan buah memberikan tumimba lahir, timbal lahir memberikan duka penderitaan.
Maka seorang arahanta, masih makan, masih minum, masih berceramah, masih berjalan, masih mandi, masih melakukan perbuatan, tetapi perbuatan mereka tidak disertai oleh tanha, tidak disertai oleh avijja. Maka perbuatan mereka disebut kiriya, berbuat tapi tidak memberikan buah. Nah, kita melakukan perbuatan tetapi didasari oleh kebanyakan oleh tanha, oleh nafsu keinginan. Nah, oleh sebab itu pandangan yang kedua ini penting, bahwa kita mesti memiliki pandangan bahwasanya ada ajaran yang disebut sebagai 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia. Kita mesti punya pandangan yang begitu jelas bahwa ada duka, ada penderitaan. Apa itu duka? Mesti jelas. Secara singkat, duka itu adalah tumbal lahir. Tumbal lahir secara singkat. Jadi kalau Bapak Ibu pernah yaitu mendengar satu ungkapan tidak lama setelah Sang Buddha mencapai kebudaan. Pernah dengar ya? Aneka jati sangsara, sandawisang anibisang, gaha karang gawisanto duka jati guna-guna. Telah begitu lama saya mengembara di alam tumbal lahir, mencari pembuat rumah tapi tidak menemukan. Sungguh kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Yang membuat kelahiran berulang-ulang adalah karena ada si pembuat rumah, pembuat kehidupan ini. Siapakah pembuat rumah? Tanha, nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan, maka kemudian terus seseorang mengalami berbagai macam kelahiran. Hampir tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Maka kemudian kita mesti memahami bahwa kelahiran berulang-ulang tumbal lahir ini dimanapun kelahiran itu adalah duka. Pada hakikatnya adalah duka. Apakah kelahiran di alam yang bahagia, apalagi menderita, alam apa ya? Sesungguhnya adalah duka, penderitaan. Kenapa duka? Karena kelahiran di alam bahagia sekalipun juga sifatnya tidak kekal, tidak bisa dipertahankan. Walaupun kemudian terlahir di alam surga, surga pun juga tidak kekal. Mungkin di sana lahir, kata hidup di sana dengan jangka waktu yang sangat panjang. Tapi sepanjang apapun juga akan berhenti, tidak kekal. Dan kadang-kadang kalau sudah terlahir di sana, kalau dulu kita pernah melakukan hal yang buruk, bisa saja jadi kelahiran di alam yang begitu bahagia, kemudian tiba-tiba meninggal, lahir di alam menderita. Bisa terjadi. Pernah terjadi suatu kali Sang Buddha sedang bersama dengan Bhante Ananda. Kemudian beliau tersenyum. Nah, Bhante Ananda bertanya, kenapa Bhante tersenyum? Biasanya kalau kita tersenyum kan, senyum kita itu kan dari apa? Kalau tidak dari keserakahan, dari kebencian. Betul nggak? Senyum penuh dengan kebencian, senyum pahit. Tapi Sang Buddha Arahanta kalau tersenyum itu punya makna, punya maksud yang berkenaan dengan dhamma. Maka Bhante Anda bertanya, kenapa Bhante tersenyum? Sang Buddha kemudian mengatakan, tadi kamu lihat nggak seekor babi muda? Oh iya Bhante, tadi ada seekor babi muda. Tahu nggak babi muda itu dulunya apa? Oh tidak tahu Bhante. Nah Sang Buddha kemudian menceritakan, dulu babi muda ini dalam kehidupan yang lampau itu pernah terlahir sebagai seekor ayam betina. Ayam betina. Dan ayam betina ini tinggal di dekat wihara. Dan di wihara tersebut ada seorang Bhante yang selalu memberikan wejangan tentang vipassana, objek meditasi vipassana. Dia mendengarkan.
tanpa tahu artinya ya. Karena kalau ayam bisa tahu artinya mungkin ikut meditasi juga. Dan ternyata dengan itu saja ia meninggal terakhir di alam sebagai manusia. Dari ayam betina kemudian akhir sebagai manusia. Makanya kalau Anda punya piaraan, mungkin anjing, kucing, tiap hari diperdengarkan dhamma. Siapa tahu nanti meninggal terakhir sebagai manusia kan? Ya sudah yang betina ini. Nah ketika dia terakhir sebagai manusia ternyata bukan manusia biasa, sebagai seorang putri raja. Dan suatu kali dia itu melihat ada tumpukan kotoran manusia yang di sana banyak belatungnya. Dan dia kan dulu kan ayam kan, jadinya terbiasa melihat kotoran manusia. Oh kalau di sini mungkin nggak tahu, kalau di kampung-kampung ayam itu makan kotoran manusia loh. Nggak pernah lihat? Wah di sini nggak ada ya. Kalau di kampung dulu ayam itu makan kotoran manusia sebelum ada toilet. Nah ternyata ketika melihat kotoran manusia muncul yaitu persepsi asubha, ketidakindahan. Dia kembangkan sampai mencapai jana, sampai bahkan masteri mencapai jana dengan objek asubha bawana. Dan dia meninggal terakhir di alam Brahma. Bayangkan, dari ayam betina jadi putri raja, kemudian terakhir di alam Brahma. Oh tinggi sekali, lebih tinggi dari alam surga, lebih tinggi dari alam dewa, dewa biasa. Tapi ternyata setelah tinggal di alam Brahma begitu lama, sangat panjang, hanya menikmati buah dari kebajikan yang dia kembangkan melalui jana, dia meninggal terakhir sebagai babi. Bayangkan, dari alam Brahma langsung turun sebagai binatang juga. Itulah kehidupan kita, kadang-kadang bisa demikian. Maka beruntung kita, sekarang kita mengenal ajaran Buddha. Sebenarnya kita sangat beruntung. Karena paling tidak dengan kita mengenal ajaran Buddha, kita punya peta. Dan peta ini sangat penting. Kita punya gambaran bahwa ada sesuatu di luar kehidupan alam tunggal lahir, yaitu pembebasan. Karena selama kita tidak punya pemahaman tentang yaitu ada cara untuk bebas dari alam tunggal lahir, maka kita hanya berputar-putar di alam tunggal lahir. Kadang terlahir di alam bahagia, kadang menderita, dan terus demikian. Itu bahaya. Mana kelahiran berulang-ulang itu penderitaan. Dan itu mesti kita miliki. Untuk apa? Supaya kita dalam hidup kita kemudian berupaya, berusaha, kalau mungkin sekarang motivasi masih kurang, tapi suatu saat dengan pandangan yang benar yang dimiliki, upaya kita adalah upaya untuk melenyapkan sebab mengapa kita menderita, sebab mengapa kita terus bertumbuh lahir. Maka kemudian selain tahu ini duka, yang kita tahu sebabnya. Sebabnya apa? Tanha, yang termanifestasi di dalam loba, dosa, moha. Itu sebabnya. Yang termanifestasi di dalam setiap perbuatan, setiap pikiran-pikiran yang buruk atau pengotor batin atau kilesa. Itu sebabnya. Yang menjadi kekuatan yang mendorong kita, menjadi bahan bakar kita untuk terus mengalami keberlanjutan di alam-alam tunggal lahir, yaitu kotoran batin kita. Maka hanya ada satu cara. Kalau ingin terbebas dari duka penderitaan, adalah kita mesti melenyapkan sebabnya. Dan karena tahu bahwa sebabnya ada tanha, nafsu keinginan, sebabnya adalah lupa dosa moha, sebabnya adalah kotoran-kotoran batin, maka hidup kita, arah hidup kita adalah bagaimana setiap ucapan, perbuatan jasmani, pikiran kita diarahkan untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, melenyapkan kotoran batin. Itu arah tujuan kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan bagaimana kita bisa melenyapkan sebab duka yang berakhirnya kemudian mencapai kebebasan,
juga hanya ada satu jalan, dan jalan sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Tidak lain adalah jalan mulia berujung 8. Dan lagi dalam jalan mulia berujung 8 ini diawali dari samadhi, pandangan yang benar. Maka kita mesti punya pandangan yang benar, yang ini nanti mengarahkan kepada kebebasan yang tertinggi, yaitu nibbana. Pandangan benar akan mengarahkan kita dalam kehidupan di alam tunggal lahir untuk terarah, sehingga kita paling tidak masih mengembara di alam yang tidak jelek-jelek amat karena melakukan kebajikan. Dan pada akhirnya pandangan benar yang dimiliki ini juga mengarahkan kita untuk mencapai kebebasan. Maka pandangan benar yang pertama adalah kita mesti punya pandangan bahwa karma itu memang ada, bahwa perbuatan kita yang baik, yang buruk itu mempengaruhi kehidupan kita, bahagia dan menderitanya kita, dan kita tahu perbuatan mana yang baik, perbuatan mana yang tidak baik. Dan yang kedua adalah kita mesti paham bahwa tumimba lahir adalah duka, bahwa duka itu ada sebabnya, kilesa putaran batin, tanha, nafsu keinginan. Dan untuk bisa terbebas dari duka, mesti penyebabnya dilenyapkan. Bagaimana kita melenyapkan? Kita mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Tidak mesti hafal, ya harus hafal sama Didi, ya nggak harus pakai bahasa Palinya ya, tapi hafal dengan itu perbuatannya ada pandangan benar, ada pikiran benar, ucapan benar, perbuatan jasmani benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Itu mesti diketahui untuk supaya setiap perbuatan kita selalu diarahkan untuk melaksanakan, mempraktikkan, mengembangkan jalan mulia berunsur 8 ini. Ini yang harus kita miliki, dan ini pula yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya tidak tahu apakah ada mungkin diberi kesempatan untuk tanya jawab. Kalau memang ada kesempatan juga dipersilakan. Mungkin ada yang kurang paham berkenaan dengan dhamma, apapun bisa ditanyakan. Silakan. Sebagai umat awam untuk meningkatkan keyakinan kita pada hukum karma itu bagaimana ya? Contohnya seperti ini Bang. Nah, kan kita sudah melakukan hal baik, tapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang umat awam, bagaimana kita tetap untuk tahap awal tetap mempertahankan membuat karma baik dulu. Karena kan kadang kita di kehidupan sehari-hari itu udah kenapa sih hal-hal buruk selalu datang? Nah, cara kerja karma itu seperti apa? Apakah kalau pakai istilahnya apple to apple, saya buat dana, saya langsung dapat, atau instan waktunya, atau lokasi atau apa, atau mungkin bisa dijelaskan ada kondisi tertentu. Karena takutnya wah udah buat baik, tapi nggak pernah hal baik yang datang, buruk aja. Karena kan mungkin kan kehidupan lalu karma kita memang berbuah buruk dengan kondisi tertentu yang mungkin bisa dijelaskan supaya tetap pada kita malam itu kita tetap bisa mempertahankan entah step-step semuanya kita. Iya, betul. Memang kalau kita berbicara tentang hukum karma, memang butuh penjelasan yang lebih lama lagi. Kalau tadi kan saya mengingatkan saja dengan waktu yang singkat hanya diingatkan pentingnya karma. Tetapi kalau kita mau menjelaskan lebih detail lagi, memang salah satu yang mesti kita ketahui bahwa karma itu tidak hanya karma yang sekarang, tapi juga ada karma lampau. Bahwa perbuatan-perbuatan yang lampau pun itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang, dan juga perbuatan-perbuatan yang sekarang juga mempengaruhi. Namun dalam hal ini juga mesti diketahui bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan sekarang itu belum tentu langsung berbuah. Karena ada apa? Ada tidak dhamma
bedanya. Ada perbuatan yang langsung bisa berbuah, tapi ada juga perbuatan yang berbuahnya setelah kehidupan mendatang. Ada perbuatan yang kemudian berbuah dalam kehidupan mendatang. Jadi tidak bisa langsung berbuah, tapi memang ada yang bisa langsung berbuah. Sehingga kita mesti paham bahwa kalau sekarang kita banyak melakukan kebaikan, oh ternyata kok masih ada hal-hal yang kita mendapatkan banyak penderitaan, bukan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, tapi nyatanya kita menderita. Itu disebabkan karena ada karma-karma lampau yang kita sudah melakukan, yang memungkinkan itu adalah karma yang buruk, yang sekarang kita sedang mengalami buahnya. Tapi mesti diingat bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini itu pasti akan berbuah. Itu pasti. Kalaupun tidak dalam kehidupan sekarang, itu akan berbuah dalam kehidupan mendatang. Itu pasti berbuah. Karena hukumnya adalah yadi sangwapati bisangka disangwabati palamur. Seperti halnya bibit yang ditabur, itulah yang akan dipetik buahnya. Membuat kebaikan mendapatkan kebahagiaan, membuat kejahatan mendapatkan penderitaan. Itu adalah formula hukum alamnya dan itu pasti. Itu sebuah kepastian. Maka kalau sekarang kita melakukan kebajikan, ternyata kita masih mengalami banyak penderitaan, itu karena belum berbuah, tapi pasti berbuah. Yakin saja berbuah. Ada juga kemudian perbuatan sekarang untuk beberapa orang, perbuatan sekarang ini menjadi penyokong yang kuat. Saya pernah mendapatkan cerita dari satu umat. Bante, kenapa ya? Saya itu kalau berbuat kebajikan itu pasti apa yang saya buat itu berhasil. Jadi usaha saya berhasil, itu pasti. Oh berarti orang ini, tetapi saya mengatakan, tapi nggak semua seperti bapak lu. Ada orang-orang yang juga berbuat kebajikan yang sama, tapi nggak berhasil. Kenapa bisa demikian? Karena begini, cara kerja karma juga ada namanya karma upat tambah karma, yaitu karma penyokong. Nah, kenapa orang ini ketika melakukan kebajikan, apapun yang dia upayakan itu berhasil? Artinya, dulu dia sudah banyak melakukan kebajikan, disokong lagi dengan kebajikan sekarang, maka bisa langsung berbuah. Tetapi orang yang berbeda dengan cara berbuat yang sama, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Oh berarti perbuatan sekarang ini belum cukup untuk menjadi penyokong. Dulu dia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang masih tidak baik, sehingga dengan perbuatan sekarang ini belum cukup menjadi penyokong. Maka dia mesti melakukan kebajikan terus-menerus sampai kemudian yang dulu dan yang sekarang cukup untuk memberikan buah. Nah, artinya bahwa perbuatan-perbuatan apapun yang kita lakukan, walaupun sekarang belum berbuah, pasti akan memberikan buah. Kalau misalnya kita berbuat pada masa muda, mungkin masa tua kita baru berbuah, nggak apa-apa. Atau mungkin masa tua belum berbuah, kehidupan mendatang juga akan berbuah. Tidak masalah. Tapi ingat pula, kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, ya itu pun juga akan berbuah. Jangan dikira kalau sekarang berbuat jahat, saya happy-happy kok, nggak ada masalah kok. Jangan berpikir demikian. Mungkin orang korupsi besar-besaran merasa happy, tidak ketangkap KPK misalnya, merasa wah tidak ada bahaya dari perbuatan yang jahat. Jangan berpikir demikian, karena belum berbuah. Ketika nanti berbuah ya baru mengalami penderitaannya. Tetapi kemudian ada satu hal yang juga mesti kita ketahui juga, bahwa karma pun juga walaupun mempengaruhi kehidupan kita, itu pun juga bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kehidupan kita. Selain karma juga pelatihan batin kita. Cita. Jadi ada namanya, ya ada 4 hal kan, ada kama, cita, utu, ahara, yang mempengaruhi kehidupan kita. Ada karma, buah karma kita, ada kondisi batin kita, cita, ada makanan yang kita konsumsi, ada juga iklim atau suhu di mana kita tinggal. Tapi di sini salah satunya adalah cita. Bagaimana itu mempengaruhi? Begini, sampai memberikan sebuah perumpamaan.
Satu genggam garam ketika dilempar ke satu mangkok air, rasanya akan begitu asin. Tapi segenggam garam yang sama dilempar ke sungai yang besar, tidak akan terasa. Ada dua orang dulu melakukan perbuatan buruk yang sama. Sekarang buah dari perbuatan itu pun juga sama, itu penderitaan. Tetapi satu orang batinnya terlatih, satu orang batinnya tidak terlatih. Dengan buah perbuatan buruk yang sama, yang batinnya tidak terlatih itu seperti segenggam garam dimasukkan ke semangkuk air, begitu asin. Orang demikian akan begitu menderita. Tetapi kemudian orang yang batinnya terlatih, walaupun kemudian mendapatkan buah karma buruk, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak akan begitu menderita. Contohnya apa? Dua orang sama-sama kehilangan uang 1 juta. Orang yang batinnya terlatih bisa melepas dengan biasa, nggak ada penderitaan. Tapi orang yang batinnya tidak terlatih marah-marah, muncul kebencian, sedih, kecewa, bisa bunuh diri. Loh, bisa, walaupun itu sedikit. Kalau orang sudah begitu melekat itu bisa bunuh diri. Karena dulu ingat saya masih kecil itu ada, yaitu tetangga kampung sebelah. Zaman dulu itu cengkeh itu lagi mahal-mahalnya. Kemudian satu cengkeh itu roboh. Ternyata dia kecewa sekali sampai bunuh diri. Padahal yang roboh cuma cengkeh 1 batang aja, dia bunuh diri. Kemelekatan. Nah, seperti itu. Kondisi batin kita pun juga mempengaruhi seberapa kita bisa merespon secara bijak atau tidak bijak buah-buah karma yang baik ataupun yang tidak baik. Maka tidak hanya karma, cita kita juga sangat mempengaruhi. Ya, begitu ya. Sebagai tambahan. Depan dulu yang wanita. Ya. Ada ini mic supaya kedengaran. Selamat siang Bante. Allah terima kasih atas semua jawa yang telah Bante bagikan. Izin Bante untuk bertanya. Tadi kan kita akan diberikan peta ya Bante. Kemudian bagaimana dengan positioningnya kita sendiri gitu? Bagaimana caranya kita melihat diri kita di peta itu bagaimana gitu? Karena kan yang mengetahui diri sendiri pasti diri sendiri. Jadi bagaimana cara kita bisa evaluasi diri sendiri, mengetahui kita di petanya itu di mana maksudnya. Jadi kita kan bisa, sebenarnya saya lebih banyak mananya sih dosanya, lobanya, mohanya gitu. Jadi kita bisa memberikan terapi yang tepat untuk diri kita tuh bagaimana. Maksudnya jika kita lebih banyak dosa kan berarti kita harus lebih banyak mata gitu. Terus. Ya, itu juga salah satu peta juga. Bisa memahami ke dalam diri kita bahwa saya itu banyak keserakahannya, maka kita mesti mengembangkan asubha, kan gitu. Bahwa saya banyak kebenciannya, maka mesti mengembangkan Brahma Vihara. Termasuk kalau meditasi, ya selain Brahma Vihara, kasina itu juga baik. Itu yang dengan kondisi batinnya penuh kebencian. Kalau moha, ya salah satunya adalah nafas. Nafas itu juga bisa digunakan untuk semua carita, semua watak bisa digunakan. Jadi tidak hanya yang moha saja atau yang vitaka atau yang pikirannya suka berkeliaran, tetapi juga semua watak itu cocok dengan yaitu moha, dengan nafas dengan objek meditasinya. Itu salah satu peta. Tetapi yang paling prinsip itu yang mesti diketahui. Yang paling prinsip adalah tadi loba, dosa, moha mesti ditinggalkan. Aloba, dosa, moha mesti dikembangkan. Jadi apakah lobanya sedikit atau tidak, ketika itu muncul mesti ditinggalkan. Apakah kemudian katakan dosanya besar atau kecil, ketika muncul mesti ditinggalkan. Itu yang mesti dilakukan. Dan bagaimana kita melakukan dalam pengembangan batin ini? 3 hal tidak bisa dipisahkan. 3 hal. Tadi saya menyampaikan ada satu sutta namanya Mahacaparicaka Sutta yang diawali dari Samadhi yang kemudian semuanya mengikuti. Tapi dalam pengembangan batin 3 hal: Samadhi,
sama sati, sama wayama, tidak bisa dipisahkan. Sama didi harus ada, peta ini mesti ada. Tapi hanya sekedar peta itu belum cukup. Seseorang mesti punya sama sati, perhatian, mesti punya perhatian. Setiap momennya hidup berperhatian, hidup berkesadaran. Dari momen ke momen mindful. Itu supaya apa? Supaya tahu apa yang sedang terjadi, what is going on saat ini dan sekarang. Dan ketika orang itu hidup dengan mindful, maka dia dengan pondasi kebijaksanaan atau samadhi tahu, oh pikiran saya lagi dikuasai oleh kebencian. Tapi kalau hanya sekedar tahu demikian itu nggak cukup, nggak ada upaya. Oh saya lagi didasari oleh kebencian, kemudian kebencian dikembangkan. Ya percuma kan? Maka bisa ada upaya. Oh dengan pikiran dikuasai kebencian harus ada upaya untuk menyiapkan kebencian. Oh pikiran saya dikuasai keserakahan, harus kemudian diupayakan untuk menyiapkan keserakahan. Itu dari upaya benar. Kalau hanya sama didi pandangan benar tanpa ada sakti dan juga dari upaya benar, yang terjadi adalah cuma berteori. Teorinya banyak. Oh banyak, bisa mengerti banyak suta, abhidhamma hafal gitu kan, tapi cuma teori. Nah tapi kemudian harus ada sakti. Sakti itu adalah untuk mendeteksi pikiran kita. Nah kalau sudah terdeteksi maka tahu, oh ini adalah loba mula cita misalnya, oh ini adalah dosa mula cita yang sedang berproses dalam pikiran, diketahui. Baru kemudian ada upaya. Kalau diketahui saja, ada perhatian dan ada pengetahuan, tapi tidak ada daya upaya juga tidak cukup. Maka mesti ada upaya untuk melenyapkan yang buruk dan mengembangkan yang baik. Itu yang mesti dilakukan. Nah kalau itu dilakukan ya nanti dengan kita punya sakti, kemudian semakin paham dengan kondisi batin kita, juga kita akan paham mana yang dominan. Mungkin dominan kebencian, alfi keserakahan. Tapi mesti ingat, carita itu ada 6. Tetapi juga dikatakan orang bisa dominan 2, bisa dominan 3. Jadi jangan berpikir, oh saya itu dominan cuma dosa. Tapi ternyata selain dosa, raganya juga dominan. Bisa satu orang dominan raga dan juga dosa juga. Ada orang juga bisa dominan selain raga juga sada juga. Dia punya keyakinan terhadap sang Buddha, nama dan sangka, batang memelihara apa cung sab gitu kan. Itu pada keyakinan. Tapi di saat yang sama juga nafsu ragawinya besar, bisa juga. Kalau di saat yang sama kebenciannya besar juga, bisa juga. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa hanya dominan 1 di antara 6 ini, bisa 2, bisa 3. Makanya dalam Visuddhimagga kalau dijabarkan lagi itu banyak carita itu sebenarnya. Makanya dengan kita melihat demikian, ya baik pokoknya apapun yang muncul ketika putaran batin muncul, mengupayakan untuk dilenyapkan. Itu saja. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Yang belakang dulu tadi sudah. Ya. Terima kasih Bante atas tadi penjelasan Bante mengenai yang tadi lahir menjadi ayam ya. Nah, saya lagi berpikir tadi dia langsung bisa mencapai alam Brahma, dan di alam Brahma dia turun lagi sampai ke jadi babi lagi. Nah, saya lagi berpikir emang di sana nggak ada ladang berbuat baik lagi Bante. Terus apakah karena dia udah habis, kan dia nggak berbuat jahat juga, kenapa dia jadi babi gitu? Nah, terus yang kedua ya Bante sekalian aja. Tadi kan Bante bilang karma kan itu perbuatan kita masing-masing ya Bante. Akan berbuah buat kita juga sendiri masing-masing. Nah di sini kan suka ada pelimpahan jasa Bante. Pelimpahan jasa kita berbuat kebajikan, kita limpahkan misalnya kepada orang tua kita yang meninggal atau kakek nenek atau siapapun. Apakah memang bisa diterima? Jadi dia bisa membantu dia untuk kelahiran di alam berikutnya yang lebih baik dari kita yang berbuat baik untuk dia begitu. Terima kasih Bante. Iya. Kebanyakan ketika seseorang terlahir di alam, tidak hanya alam Brahma ya, bahkan alam surga saja, di alam dari satu Marajika sampai Paranimita Wasawati, secara umum kebanyakan mereka itu menerima buah karma.
masih melakukan karma juga, tetapi secara umum mereka itu hanya menikmati buah karma. Sehingga alam-alam di sana itu umurnya pun juga terbatas. Kalau kita manusia tidak terbatas umur kita, ada yang pendek, ada yang panjang kali. Tapi bagi mereka umurnya terbatas. Nah sehingga ketika contoh tadi yang terakhir dari manusia, kemudian terakhir sebagai Brahma, itu hanya menerima buah karma. Dan kenapa dia kemudian terakhir di alam atau katakan terakhir sebagai binatang, itu karena karma lampau dia. Karma lampau yang membuat dia harus terakhir di alam binatang sebagai seekor babi. Maka walaupun dia di alam Brahma, di alam manusia, keburukannya itu sedikit, tetapi di alam sebelumnya itu pernah melakukan kejahatan sehingga dia harus lahir sebagai seekor babi. Makanya tadi kan buah karma itu ada yang berbuah dalam kehidupan sekarang, ada yang berbuah dalam kehidupan setelah kematian, tepat satu kelahiran setelah kematian, ada yang berbuah dalam kehidupan selanjutnya. Maka seperti tadi, dia telah melakukan perbuatan yang lampau sekali, kemudian sekarang dia terakhir sebagai seekor babi. Bisa terjadi demikian. Bisa dipahami ya? Ya. Mengenai pelimpahan jasa, Sang Buddha menyatakan bahwa yang akan menerima pelimpahan jasa, terutama membantu sekali sampai bisa memunculkan makanan bagi yang telah meninggal dunia, ketika seseorang atau sanak keluarga terlahir di alam pita. Dan pita pun juga dalam kitab 12 itu khusus, yaitu para datu Pak Jivita pita. Pita yang memang itu bisa mendapatkan bantuan dari sanak keluarga. Karena tidak semua pita. Kalau pita yang sudah parah sekali, ada pita parah sekali. Misalnya seperti kalau pernah mendengar cerita dari Bante Mahamoggallana dalam Lakkhana Sanyutta, ketika beliau itu turun dari Gijabudha. Jadi ada yang sudah pernah ke India ya, ke India ziarah. Nah, nanti kalau pergi ke Gijabudha itu turun dari Gijabudha, di lembah Gijabudha itu di sana banyak pitanya. Menurut cerita Bante Mahamoggallana. Dan pitanya macam-macam. Ada pita yang melayang itu hanya berbentuk gumpalan daging. Kemudian hanya berbentuk limpinan daging. Hanya berbentuk seperti jelangkong. Macam-macam pitanya. Nah, pita-pita seperti itu sulit untuk bisa menerima patudana, bahkan nggak bisa. Maka di dalam yaitu Bilinggapanha ada 4 jenis pita. Wantasika pita, pita yang makanannya itu hasil dari muntahan. Jadi kalau Anda naik mobil muntah, siapa tahu banyak pita di situ. Kemudian ada juga kupi pasa pita yang punya kehausan dan kelaparan yang teramat sangat. Ada juga namanya nijamat tanha pita yang punya tanha yang begitu kuat. Dan 3 ini dikatakan tidak bisa mendapatkan. Tapi yang para datu Pak Jivita yang katakan mereka itu mendapatkan pertolongan dari atau bantuan dari sanak keluarga itu bisa. Termasuk ada pita-pita yang sedikit bahagia. Jadi tidak semua pita itu menderita. Ada namanya Vimana pita. Nah, Vimana pita itu adalah pita yang di satu sisi dia itu menderita karena perbuatan jahatnya, tapi di sisi lain dia terkadang hidup seperti di alam surga. Contohnya ada seorang wanita yang karena kejahatannya dia terlahir sebagai Peti, karena dia itu pernah mencuri pakaian dari para pemabuk. Dia terlahir sebagai Peti dengan tubuh telanjang, tidak mengenakan pakaian. Tapi kemudian dia itu pernah berdarah kepada seorang Pacika Buddha. Dan dia bertekad semoga dengan dana ini bisa mendapatkan rambut yang begitu indah. Dia telah sebagai Peti tinggal sebuah istana di tengah lautan, istana dengan makanan melimpah tetapi tidak punya pakaian. Maka dia menderita karena tidak ada pakaian, tapi dia bahagia karena tinggal di istana seperti surgawi. Kemudian ada para pedagang datang dan diselamatkan karena pedagang ini terlantar di tengah lautan, diselamatkan. Ada 700 pedagang dikatakan masuk ke dalam istana Peti ini, diberi makan dan sebagainya, dan dia tidak mau keluar gara-gara tidak punya pakaian.
Hanya belakangan ini dia membantu. Caranya bagaimana? Caranya dengan patidana. Jadi patidana itu membantu bagi para datu Pak Jibita. Dan kalau kemudian mungkin sanak keluarga kita meninggal di sana, itu terbantu. Tapi kalau meninggal di alam dewa bagaimana? Terbantu nggak? Terbantu. Tapi tidak bisa memberikan makanan. Hanya ikut berbahagia. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa baik juga ketika kita melakukan kebajikan, kita melimpahkan kebajikan untuk para dewa. Dan kalau keluarga kita terlahir di alam dewa, dan dia tahu kita melakukan kebajikan, mereka juga ikut bahagia dalam surga. Kalau mungkin terlahir di alam peta, para datu Pak Jibita terbantu. Bahkan bisa apa yang kita persembahkan itu bisa di alam sana bisa berubah menjadi makanan. Makanya Raja Bimbisara kemudian mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha dengan merenungkan idang le natinang hotu sukita hontunya tayo. Semoga kebajikan ini, kebajikan saya ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Dengan merenungkan demikian, di alam sana, di sanak keluarga yang telah lahir sebagai kita, muncul makanan. Jadi bisa membantu. Di alam dewa juga terbantu. Dan ternyata yang mendapatkan katakan manfaat itu tidak hanya sanak keluarga kita yang dalam kehidupan sekarang. Sanak keluarga kita dalam kehidupan yang lampau pun itu juga ikut menikmati, mendapatkan bantuan dari ketika kita melakukan kelimpahan jasa. Seperti tadi Raja Bimbisara, itu bukan sanak keluarga dalam kehidupan sekarang. Itu sanak keluarga dalam kehidupan yang sudah sangat lampau, 92 kalpa yang lampau, zaman Buddha Pusa, yang sanak keluarganya terlahir di alam peta. Itu terbantu dengan yang dilakukan oleh Raja Bimbisara. Ya, sehingga tidak ada dalam kehidupan sekarang. Bahkan cerita Bhante Sariputta, ada seorang peti, seorang wanita meninggal sebagai peti. Kemudian dia ingat, oh di kehidupan yang kelima, yang lampau, saya itu pernah menjadi ibunda dari Bhante Sariputta, mendatangi Bhante Sariputta. Jadi awalnya itu dia itu seorang wanita yang kikir. Suaminya baik sekali, suka membantu mempersembahkan makanan untuk para biku, tapi istrinya paling kikir. Begitu dikasih makanan sama suaminya untuk nantinya tolong diberikan kepada para biku, bukannya diberikan tapi mengucapkan kata-kata kasar kepada para biku. Udah kamu makan otak ibumu saja, kamu minum air kencingmu saja, nggak usah datang ke sini. Kasar dia. Dia meninggal terlahir sebagai peti dengan kurus kering. Kalau di cerita-cerita kita waktu itu, peti itu peta atau peti ya, peti itu perempuan. Ya, mungkin kuntilanak juga ya. Nah itu biasanya dideskripsikan sebagai telanjang, kurus kering, sambil otot-ototnya keluar dengan wajah berubah gitu. Tapi untung ada dia begitu meninggal sebagai peti, dia ingat dulu di kehidupan yang kelima pernah menjadi ibunda Bhante Sariputta. Padahal pada saat sebagai manusia dia tidak ingat. Dan begitu jadi peti dia ingat. Akhirnya dia mendatangi wihara. Awalnya ketika masuk ke wihara itu dilarang sama dewa yang ada di wihara. Ngapain kamu ke sini? Ya. Tapi kemudian dia mengatakan, oh dulu saya itu ibunda dari Bhante Sariputta, baru boleh masuk. Kenapa? Kurdam, orang dalam. Baru boleh masuk. Nah dari situlah kemudian bertemu dengan Bhante Sariputta. Ya, Bhante Sariputta kemudian melakukan patidana untuk peti ini yang kehidupan yang kelima dulu pernah menjadi ibundanya. Nah jadi bisa membantu. Terima kasih Bhante. Ya. Terus Bhante tadi kan bilang soal peta ya. Itu memang kenyataan ya Bhante. Alam peta atau alam setan itu dia bisa menunjukkan wujudnya kepada manusia. Oh iya, kan banyak cerita memang. Oh. Banyak cerita itu. Tadi Bhante Sariputta kan datang pada Bhante Sariputta menunjukkan wujudnya. Oh banyak cerita mereka datang ke keluarga, datang ke teman. Jadi tidak hanya untuk keluarga saja ya. Mungkin kita punya teman itu juga baik untuk melakukan patidana.
Atau misalnya tiba-tiba kita pergi kemana kemudian melihat kuntilanak gitu ya, bisa juga patidana untuk mereka. Kan seperti tadi, seperti yang 700 pedang ini kan itu bukan sanak keluarganya sebenarnya kan. Ketika diundang ke istana seorang Kathy itu kan bukan sanak keluarga, tapi melakukan patidana. Bisa juga demikian. Iya. Ya. Oh iya, baik. Oh, time out. Oke, baik ya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang telah dibahas pada kesempatan pada hari ini memberikan manfaat. Semoga kita semua berbahagia. Semoga kita semua tumbuh dalam dhamma, sadisata bhavan muspitata. Semoga semua makhluk berbahagia.